mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Pupung Kurniawan, Ahmad Aulia, dan saya sendiri, Ade Mulyono. Dalam video kali ini kami akan membahas satu tokoh yang menurut kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasi nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa. Jenderal TNI Andika Perkasa merupakan Panglima TNI saat ini yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Lahir di Bandung 21 Desember pada tahun 1964. Jenderal Panglima TNI Andika Perkasa mengawali karir sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Kopassus. Beliau juga pernah menduduki jabatan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada tahun 2018. Nilai pertama yang akan kami bahas adalah berorientasi pelayanan. Hal menarik yang ingin kami bahas adalah pelayanan beliau yang dua arah. Dua arah di sini maksudnya adalah keluar dan di dalam. Keluar seperti operasi militer penangkapan Umar Al-Faruq pada tahun 2022. Ke dalam yaitu pelayanan terhadap anggotanya. Beliau memperhatikan anggotanya seperti operasi fisik yang dilakukan Serda Aprilio Perkasa Menganang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merupakan sosok yang menerapkan prinsip Core Values ASN, yaitu akuntabel. Hal ini terlihat bagaimana beliau mengawal kasus anggotanya Kolonel Prianto. Diketahui Kolonel Prianto didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap 2 remaja di Nangrek. Jenderal Andika Perkasa menginginkan terdakwa dijatuhi tuntutan maksimum, yaitu hukuman seumur hidup. Jenderal TNI Andika Perkasa adalah lulusan Akademi Militer tahun 1987, mengawali karir menjadi anggota Kopassus hingga menjabat sebagai Komandan Detasemen 81 dan Danyon 32 Kopassus. Tidak genap setahun beliau diangkat menjadi Pabandia Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat. Selain itu, Panglima TNI mengenyam pendidikan S1 di Washington DC, Amerika Serikat dan melanjutkan di The George Washington University, National Defense University, dan Harvard University. Oleh karena itu, Jenderal TNI Andika Perkasa memiliki gelar MA, MSc, MPhil, dan PhD. Kemudian mengenai berakhlak selanjutnya yang dapat diambil adalah nilai harmonis. Nilai keharmonisan Jenderal Andika Perkasa dapat dilihat dari keakraban sang jenderal dengan salah satu tukang bangunan. Beliau tidak pandang bulu apakah itu bagian dari anggotanya anggota TNI atau bukan. Semua saling akrab bersahabat satu sama lain. Dilihat dari sisi loyal, beliau, Jenderal TNI Andika Perkasa, sudah tidak diragukan lagi sebagai seorang TNI yang telah berkarir sejak tahun 1987 atau telah berkarir kurang lebih 35 tahun. Selain itu, beliau juga tidak hanya menjaga nama baik TNI, namun berhasil mengharumkan nama baik dirinya sendiri berkat penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh. Salah satunya adalah penghargaan dari Brunei Darussalam. Andika Perkasa adalah seseorang yang menekankan pentingnya inovasi teknologi seperti yang disampaikan dalam Shift Army Symposium tahun 2021. Tutur beliau, "Saya rasa tidak ada pilihan lain di era teknologi. Kami akan terus meningkatkan kemampuan kami untuk dapat beradaptasi dengan teknologi baru sebanyak yang kami bisa." Salah satu aksi nyata terwujud dalam dukungannya pada Genos, alat deteksi COVID-19 yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan dukungan dari TNI Angkatan Darat. Selain beradaptasi terhadap inovasi baru, beliau juga adaptif terhadap manusia lain seperti kebijakannya kepada Aprilia Menganang yang menderita hipospadia. Di bawah kepemimpinan beliau, TNI AD sering terlibat aktif dalam upaya inovasi teknologi tepat guna. Kolaboratif. Menemui Kepala BPKP, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginginkan tata kelola di dalam institusi TNI berjalan dengan baik. Beliau tidak ragu untuk bersinergi dengan BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan negara. Hal ini merupakan bentuk konkret dari nilai kolaboratif. Demikianlah aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang terdapat pada sosok Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Semoga dapat kita implementasikan sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi ASN yang berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.